Action. Oke teman-teman, ketemu lagi di konten terbaru dari Persib Rebels ya. Di sini kita akan membahas aftermatch pertandingan antara Persib Bandung versus Selangor FC ya. Dengan Coach Indra selaku tim analis dari Persib Rebels ya. Gimana Coach Indra, sehat? Alhamdulillah. Gimana sekarang kesibukan apa nih? Ya selain melatih di lapangan, Ya. nonton Persib Ya, kesibukan. nonton Persib. Berarti semalam nonton nih keseruan Persib Bandung berhasil remontada. Alhamdulillah nonton ya. Alhamdulillah Apalagi ya. babak kedua luar biasa itu. Nah, berarti kita cocok nih. Coach Indra kan nonton pertandingannya. Kita akan bahas, kita akan kupas ya di konten kali ini. Nah, Coach Indra, menurut Coach Indra bagaimana nih jalannya pertandingan semalam? Semalam ya Persib tuh di babak pertama underperform ya. Ya, Kita kebobolan cukup cepat ya di Betul. menit kurang dari 5 menit kita udah kebobolan, dan itu kalau Kang Eki nonton sebelum pertandingan saya analisis harus diwaspadai si Moraes. ya striker ternyata Selangor. Kebetulan ya, jadi juga gol dari salah satunya dari dia ya, gol kemarin di babak pertama Persib underperform. Kenapa? Karena Selangor bermain pressure tinggi, high pressure ya. Ya, benar. Press. Pada saat di GBLA mereka juga main kayak gitu, high pressure. Coba bayangkan main di Bandung berani main pressure, apalagi di Kandangnya. kandangnya ya. Akhirnya terbukti Persib kebobolan 2 gol di babak pertama ya. Tapi setelah itu ada hal lain yang kita bahas pelan-pelan. Oke, nah menurut Coach Indra nih setelah melihat gol, kok bisa sih gol cepat terjadi sedangkan Persib Bandung itu terkenal dengan lini pertahanannya yang bagus. Tapi kok bisa lawan Selangor tuh golnya cepat? Apa sih faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, di sepak bola ada yang disebut 15 menit awal dan 15 menit akhir. Nah, itu menit-menit rawan di sepak bola ya, 15 menit awal terbukti Persib kebobolan. Kalau menurut saya itu belum terlalu siap dari unit belakang. Pertahanan Persib belum siap semuanya, apalagi kita kehilangan Barba ya. Betul. Kalau di GBLA kita punya Barba sekelas pemain Serie A lah, dia bisa mengomandai pertahanan di belakang. Nah, kemarin Julio Cesar kemudian beberapa pemain lainnya saya lihat kurang begitu komunikatif di lapangan. Jadi nggak ada sosok leader di lini belakang. Ya, komunikasi kurang berarti ya. Jadi seandainya ada Barba di situ mungkin komunikasi di lapangan juga bisa lebih bagus. Apalagi walaupun sepak bola ada bahasa bola ya, Teja dengan para back di depannya berbeda bahasa kan. Mun bahasa Sunda kayaknya ke bahasa. Betul. Nanti Indonesia kan namanya jaga sih gitu kan. Tapi di salah itu kan kelihatan, walaupun ya saya bilang tadi di sepak bola ada bahasa bola, tapi di situ sosok leader seorang Barba benar-benar kehilangan kemarin. Berarti di pertandingan kemarin lawan Persis Solo, menurut Coach Indra, Persib Bandung itu bermain tanpa seorang leader lah di lini belakang gitu. Ya, lawan Selangor kemarin. Lawan Selangor ya kemarin tanpa leader berarti. Tanpa leader saat lawan Selangor. Jadi hasilnya bisa kebobolan menit awal gitu kan. Ya kan, tetapi kan seharusnya yang ditugaskan menjadi leader itu biasanya di sebuah pertandingan itu seorang kapten, Coach. Biasanya. Ya, nah, gimana itu? Ya, yang kita bicarakan di sini kan sosok di lini belakang, leader lini belakang. Jadi Ya, komando di lini belakang. Komando lini belakang kan kebetulan kapten Mark Locke di lini tengah. Iya. Kebetulan golnya juga mulai dari sisi kiri. Ya, betul. kiri Dari dulu ya. sisi Eliano ya. Sisi Eliano ada cutback jadi gol gitu kan. Kalau disebut kapten leader ya kapten leadernya setelah keseluruhan tim. Yang komunikasi dengan wasit hanya yang diperbolehkan hanya kapten. Tapi untuk leader di lini tengah, kita lini belakang Barba, lini tengah Mark Locke, lini depan siapa lagi misalnya gitu kan, ada Baros. Jadi Iya, betul. sepak bola itu ada per unit seperti itu, belakang, tengah, depan gitu kan. Leadernya punya leader masing-masing. Oh iya. Tapi menurut Coach Indra, apakah perbedaan dari segi bahasa, misalkan kan Matuidi dari Argentina nih, sedangkan Julio Cesar dari Brazil, apakah perbedaan dari bahasa itu mempengaruhi juga di pertandingan? Tidak terlalu mempengaruhi ya, karena tadi saya bilang ada bahasa sepak bola. Sepak bola ketika orang Argentina bilang blok, kita juga pasti paham. Orang Indonesia paham. Blok itu menutup ruang syuting ataupun ruang passing lawan. Cover semua udah paham gitu. Tapi untuk komunikasi yang lebih detail, sehingga Eka yang Essien pada saat tendangan bebas kan itu betul. Paham ya, karena bahasanya berbeda. Tapi untuk di sepak bola bahasa-bahasa umum seperti itu
nggak terlalu berpengaruh gitu dalam permainan gitu kan. Ya berarti kan secara kesimpulan hilangnya Barba itu sangat-sangat berpengaruh di lini belakang nih. Ya. Tapi kan seharusnya seorang Bojan Hodak ini sudah mempersiapkan lini pertahanan sebelum pertandingan. Apakah menurut Coach Indra Bojan Hodak tidak mengantisipasi hal ini? Antisipasi ya udah pasti ada, karena kehilangan Barba itu mendadak nggak, sakit demam berdarah pada saat itu sekeluarga. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh juga. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jadi antisipasi untuk pengganti Barba menurut saya dapat dilaksanakan tidak terlalu lama antisipasinya, karena Barba sakitnya juga ketika mau ya, berangkat mendadak lah ya, mendadak. Jadi ya persiapan seperti itu ya bisa udah dapat diantisipasi, tapi mungkin kurang matang gitu karena adanya absen yang mendadak itu. Nah, setelah melihat pertandingan kemarin berarti kan kurang sosok leader di lini belakang nih. Nah, berarti kan kejadian ini harusnya tidak perlu terjadi lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, menurut Coach Indra, siapa nih yang cocok gitu selain ketika nanti antisipasi Barba absen, siapa nih yang cocok untuk menggantikan peran Barba di lini pertahanan? Kalau melihat kemarin Julio dan juga Matrik Kardi kan dari segi leadershipnya kurang ya. Nah, kalau menurut Coach Indra dengan skuad Persib Bandung musim ini, siapa nih kira-kira yang cocok untuk menggantikan ketika Barba absen? Sosoknya, ya saya kira dua sosok itu harus bisa, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus bisa gitu kan. Karena perjalanan kita masih panjang, tapi kemarin saya lihat ketika ada pergantian, Klok justru bermain lebih ke belakang ya, di center back ya. Terus apalagi kalau nanti kehilangan Barba lagi, saya kira Putros juga bisa digeser ke center back. Ya. Karena kedalaman squad kita di belakang masih ada Rezaldi di fullback kiri misalnya gitu kan. Nah, kalau bagi saya Persib, Bojan Hodak tinggal memilih mana nih yang cocok buat bermain di Asia atau di Liga. Gitu. Ya. Jadi kalau kehilangan beberapa pemain, oke lah, kemarin kehilangan Barba kita kebobolan 2 gol. Tapi setelah itu kita akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Jadi hal seperti itu dalam perjalanan waktu bisa dibenahi pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti kehilangan Barba tapi ada sosok-sosok lain penggantinya ya. Kalau nggak Putros, Matrik Kardi, bisa juga Cesar nanti ke depannya. Nah, tapi menurut pandangan Coach Indra nih, taktik yang mencolok yang membedakan antara taktik Bojan Hodak di babak pertama dengan taktik Bojan Hodak di babak kedua, apa tuh? Taktik yang sangat-sangat mencolok. Ya, itu dipengaruhi juga dari taktik lawan. Mungkin taktik Bojan Hodak sama babak kedua tuh emang ada perbedaan, tapi taktik di babak pertama itu taktik umum Bojan Hodak di setiap pertandingan. Umumnya seperti itu, cuman Selangor berani bermain pressure tadi ya, saya bilang tadi. Jadi ketika pemain dapat bola pressure sehingga permainan Persib nggak berkembang. Makanya di babak kedua pada saat half time juga saya sedikit posting, Persib butuh sosok pemain yang berani kuasai bola, yang pegang bola kayak Etam, Adam Alis, karena walaupun mereka dapat bola, saya yakin mereka bisa kuasai bola lebih lama lagi dan itu bisa merubah ritme pressure lawan. Dan ada key momen kunci. Ya, kalau momen kunci itu di sepak bola tuh misalnya aya pelanggaran, aya pelanggaran atau aya naon insiden. Karena aya pelatih sok manggilin Klok ka dieu sisi lapangan. Iya. Instruksi di lapangan. Nah, itu disebut key momen kunci. Tapi di pertandingan semalam saya rasa key momennya ada di ruang ganti. Karena pada saat kita masuk ke babak kedua benar-benar berubah. Biasanya Persib bermain delay karena udah ketinggalan 2-0. Menurut Kang Eki layak Persib bermain delay di nunggu deui? Oh enggak kan? Enggak, karena kita kan udah tertinggal 2-0, mau tidak mau kita harus nyerang habis-habisan untuk mengejar ketertinggalan 2-0 itu. Itu yang kemarin berbeda di babak kedua. Yang Persib babak pertama bermain delay, babak kedua Selangor fluktuatif, kadang main delay bertahan, kadang masih kena nyerang. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Persib. Sehingga gol ketiga lah contohnya, sampai menit 90 lebih Persib masih melakukan pressure. Akhirnya si kiper 90 menit bermain luar biasa, satu kali blunder, satu kali tekanan bisa jadi gol. Blunder apa? Iya.
kesalahan buat kekalahan buat tim gitu. Iya, blunder dari tim lawan ya. Iya, karena pressure di babak kedua itu yang berubah, di babak pertama yang nggak ada gitu kan, ada perubahan taktik disebutnya. Tapi kejadian-kejadian seperti Persib Bandung comeback ini bukan hal yang baru untuk skuad Persib Bandung eranya Bojan Hodak. Bahkan musim lalu kan sempat remontada juga, terus di liga juga sering. Nah, menurut Coach Indra, apakah ini sebuah strategi yang disengaja oleh Bojan Hodak atau emang strateginya Bojan Hodak biasanya membaca dulu permainan lawan apa gimana? Soalnya ini seperti tanpa kita sadari itu strategi Bojan Hodak seringkali di babak pertama jelek tapi babak kedua habis-habisan. Kan seharusnya kalau kita sebagai supporter atau penonton kita pengennya dari babak pertama nih main bagus. Nah, itu menurut Coach Indra gimana? Ya, sebelum saya berpendapat, di beberapa komentar juga ada yang bilang gini, kayaknya ini semalam starting 11 terburuk Persib di era Bojan Hodak, katanya yang ngomong gitu ya. Dan betul seperti Kang Ki bilang, emang kita perlu bermain bagusnya dari awal. Iya, seharusnya mah dari babak pertama. Tapi ya itu strategi pelatih, taktik pelatih ya, saya kira Bojan mengikuti perkembangan pada saat bertanding, melihat situasi, membaca strategi lawan, taktik lawan, akhirnya dengan pressure seperti ini kita nggak berkembang nih. Akhirnya Bojan di babak kedua di locker room tengah babet ke naon mereka. Ya pastilah, pasti Bojan Hodak marah besar lah kepada pemain gitu. Nah, di situ ada perubahan strategi ya, itu tadi benar, pasti ada membaca taktik lawan gitu di sana Bojan Hodak, dan akhirnya ada benar-benar perubahan. Persib bisa membalikan keadaan, bukan hanya nggak kebobolan di babak kedua tapi bisa mencetak 3 gol kemarin. Dan hal itu juga pernah terjadi di tahun kemarin di ACL 2 lawan Lion City ya. Ya, tapi menurut saya tuh Bojan Hodak tuh salah satu pelatih yang bisa dibilang biasanya tuh menurunkan starting line up di babak pertama tuh kurang maksimal kalau untuk di babak pertama. Tapi ketika babak kedua dia tuh bisa membuktikan gitu, memenangkan pertandingan. Nah, itu tuh hampir terjadi di setiap pertandingan. Bahkan ada yang netizen bilang bahwa Luciano dan juga Tom Haye ini nggak cocok nih. Nggak cocok untuk dimainkan secara bersamaan. Tapi Bojan Hodak terus memakai Luciano dan Tom Haye, itu gimana tuh menurut Coach? Ya, seperti saya bilang tadi, hal itu pasti ada dipengaruhi oleh taktik lawan. Karena sebelum pertandingan ada yang disebut dengan latihan set play ya. Pelatih pasti sudah memilih 11 pemain terbaik buat dimainkan di pertandingan berikutnya. Betul. Itu udah dipilih sebaik mungkin, ini cocoknya sama siapa, tapi ketika dalam pertandingan ternyata lawan menggunakan taktik yang di luar dugaan, akhirnya permainan Persib nggak berkembang. Terus pintarnya Bojan selalu cepat mengambil keputusan. Contohnya waktu di kartu merah Luciano kan nggak lama ya, Adam Alis masuk sekelas Sadil aja ditarik jadi tumbal istilahnya kan. Itu keberanian pelatih di situ harus diacungi jempol. Selain berani, berarti Bojan udah bisa berpikir cepat. Kayak itu benar-benar harus berpikir cepat, karena kalau enggak bisa jadi petaka juga buat Persib. Ya, kayak kemarin babak kedua, kalau nggak berpikir mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, mungkin Persib bisa kebobolan lebih dari 2 di babak kedua. Ya, tapi Bojan Hodak tuh biasanya permainan Bojan Hodak tuh banyak menekan tuh memang terjadinya terus-terusan di babak kedua. Bahkan di pertandingan semalam Bojan Hodak tuh bersama Persib Bandung syuting aja sampai ke 24 kali. Berarti kan lebih gencar serangan di babak kedua dibandingkan babak pertama. Sedangkan kan kalau instruksi biasanya ketika misalkan di lapangan terjadi kita tertinggal gol, udah pastilah instruksi pelatih langsung diarahkan ke kapten ataupun ke pemain-pemain lain. Tapi di babak pertama tidak bisa berjalan tuh. Nah, setelah babak kedua justru berubah signifikan, bahkan 24 syuting ke gawang lawan. Nah, itu yang membedakan instruksi ketika pertandingan dengan instruksi di locker room itu apa sebenarnya, Coach? Ya, kalau di locker room itu disebutnya strategi, penerapan strategi ya. Tapi pada saat di pertandingan bukan lagi strategi kan. Disebutnya tuh taktik. Ternyata bedanya ya. Pada saat di locker room, oke, kita strateginya begini. Pada saat pertandingan udah disebut dengan taktik. Nah, perbedaan kenapa kemarin kita bisa mencatatkan 24 kali syuting. Ada 2 taktik juga yang diperankan oleh dua tim yang berbeda. Kemarin Persib babak kedua mulai pressure Ketat. Nah, sebaliknya Selangor bermain lebih
ke dalam. Delay nanti bukan di setengah lapangan lagi, tapi Iya, di bertahan lah ya. seperempat lapangan. Nah, di seperempat lapangan itu kan sampai ke depan pertahanan mereka tuh cukup luas. Iya. Nggak ada pressure pemain Selangor itu kemarin juga saya bahas di analisa sebelum pertandingan. Lemah, compactnya bagus. Riungna teh ngagunuk, numpukan pemainnya tuh bagus. Tapi ketika ada lawan yang kuasai bola di depan, mereka selalu terlambat untuk melakukan pressure. Sehingga ada momen untuk syuting jarak jauh dari para pemain Persib. Buktinya 24 syutingan itu luar biasa banget. Iya, tapi kan dengan hasil 24 syuting dan kita hanya bisa mampu mencetak 3 gol, berarti kan banyak peluang yang terbuang percuma di sana. Ya, banyak peluang terbuang percuma. Nah, padahal striker kita tuh yang diharapkan tuh banyak yang produktif dan mainnya bagus kayak William Barros, Andre Ujung, dan juga masuknya Beckham. Nah, yang jadi PR buat Bojan Hodak tuh yang di beberapa pertandingan sebelumnya yang saya lihat itu selalu salah dalam menentukan starting line up, dan juga memang sang penyerangnya itu selalu membuang peluang gitu. Dari setiap pertandingan tuh selalu banyak peluang yang terbuang gitu. Tapi sedangkan masa sih sekelas Bojan Hodak gak ada evaluasi gitu di jeda pertandingan misalkan, karena di setiap pertandingan kelemahan Persib Bandung tuh selalu itu gitu. Ya, finishingnya yang selalu buang-buang peluang. Terus misalkan kita bahkan beberapa kali kebobolan itu kesalahan-kesalahan lini pertahanan dari Persib. Nah, menurut coach kan sebagai pelatih juga, seharusnya Bojan Hodak melakukan hal apa nih? Ya, sekali lagi bukan terlalu buang-buang peluang ya. Kita menurut saya koreksi sedikit. Persib bukan tanpa peluang dan bukan buang-buang peluang juga. Tapi lawan punya kiper yang bagus. Save-nya, penyelamatannya kemarin kiper muda Malaysia luar biasa. Waktu si Kadu teh kiper enggak? Iya, kiper Biak. Ya. Kadu juga waktu lawan Persib benar-benar luar biasa. Jadi bukan cuma finishingnya yang jelek, tapi dipengaruhi juga oleh kemampuan kiper lawan yang bagus. Dan kedepannya memang mau nggak mau harus sudah ada evaluasi untuk bisa lebih tajam dalam finishingnya, karena peluang kita bisa sampai puluhan tapi yang jadi gol. Nah, itu dia, itu PR buat Bojan Hodak ya. Nah, setelah melihat pertandingan lawan Selangor yang memang untuk comeback yang kesekian kalinya, entah itu di Asia entah itu di Liga, menurut Coach Indra berarti Persib Bandung memang udah memiliki mental juara apa belum nih sejauh ini? Ya, sejauh ini tentu saja kemenangan comeback apalagi dari 2 gol hingga jadi 3-2 itu salah satu bentuk mental juara dari tim Persib ya. Persib punya mentalitas juara seperti itu. Wajar kenapa Persib bisa disebut punya mental juara. 2 kali berturut-turut kita juara Liga, dan sekarang terbukti dengan pernah kebobolan 2 gol di di babak pertamanya, kita masih bisa membalikkan keadaan sampai detik akhir gitu. Itu artinya Persib punya mental petarung, mental kerja keras, dan mental kerja sama tim yang baik. Oke, bagus. Berarti kesimpulannya dengan skuad yang ada saat ini di bawah asuhan Bojan Hodak. Nah, menurut Coach Indra akan sejauh mana nih melangkah Persib Bandung di Asia aja dulu? Ya, kalau di Asia saya kira lebih bagus dari musim kemarin. Mudah-mudahan kita bisa lolos dari fase grup ya. Itu target awal, kita lolos dulu di fase grup. Tapi ketika melihat permainan, melihat skuad, nyampe mana nih Persib Bandung? Prediksi aja, prediksi mudah-mudahan nyampe perempat final. Perempat final besar. Tidak optimis nyampe ke final ini, soalnya ini Boboto udah ada yang target ketemu Ronaldo ini coach. Ya, mudah-mudahan tapi ya realistis juga. Mudah-mudahan tidak ada seperti kemarin jual bagering yang mungkin bisa kumaha gitu. Tidak ada gangguan-gangguan non teknis lah ya. Karena sepak bola ada faktor non teknis juga gitu. Tapi mudah-mudahan ya bisa lebih dari yang saya targetkan itu. Oke, teman-teman, ya itu dia perbincangan after match pertandingan antara Persib Bandung versus Selangor FC dengan Coach Indra selaku tim analis dari Persib Rebels ya. Jadi buat kalian semua, terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Coach, ada pesan-pesan buat followers ataupun subscriber setia Persib Rebels? Ya, intinya kalau mau ke stadion tetap tertib ya, dimanapun berada, dan jangan lupa bawa
Saya suka. Nice. Berarti buat kalian nih ya, buat kalian yang dari Bandung maupun dari luar kota Bandung, kalian harus mampir dulu nih ke Saya Suka Oleh-oleh. Karena kalian kalau misalkan mencari oleh-oleh di Bandung, kalian belum komplit kalau belum datang ke Saya Suka Oleh-oleh. Bener, Coach? Bener, karena di pintu masuk juga malah ditahan. Betul, tapi ini tuh buat dimakan, Coach. Ya. Coba review dulu ke teman-teman, takutnya ini wah itu mah pajangan. Ternyata bukan, ini bukan cuman pajangan, ini benar-benar makanan yang khas oleh-oleh dari Bandung. Coba, Coach. Ya. Ini dulu ya. Saya Suka selalu mensupport kegiatan kita ya. Nah, itu dia. Kedepannya nanti ada minumnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita di sini ada makanan, ada minuman. Sekarang makanan dari Saya Suka, nanti mungkin ada rekomendasi dari minumannya. Nah, Coach, sebelum mencicipi Saya Suka nih, sekarang cicipi dulu. Terus kalau misalkan udah mencicipi itu seperti mengingatkan terhadap pemain siapa tuh? Apakah Tom Haye gitu, mirip tendangan Tom Haye? Laos kan? Mantap. Ingat saya coba. Ingat saya. Makan Konate. Anjay. Nah, rasanya tuh mengingatkan terhadap makan Konate, guys ya. Hitam manis ya. Hitam manis ya. Buat kalian jadi yang datang ke Bandung jangan lupa ya untuk datang ke Saya Suka Oleh-oleh Bandung ya. Dan mungkin video sampai di sini dulu, guys. Buat kalian silakan tulis di kolom komentar untuk konten-konten menarik lainnya, guys. Silahkan tanggapan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih Coach Indra sudah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu di lain waktu ya. Buat kalian semuanya, let's go.